Kekhawatiran dan fokus pada diri sendiri itulah yang membuat kemudian dia bersikap yang salah terhadap situasi daripada kehadiran Yesus di rumahnya. Dia mulai mengeluh bahwa menuduh Yesus tidak peduli dengannya. Disinilah Marta mulai bertindak kurang tepat. Marta lupa untuk apa dan untuk siapa sesungguhnya dia menyibukkan dirinya. Sibuk dengan rutinitas kita tanpa kita mendengar suara Tuhan. Tanda petik tidak bernilai penting dari nilai kekekalan kita. Sebuah kisah tentang Marta dan Maria. Sebuah cerita yang sangat klasik yang saya dapat pastikan hampir sebagian besar kita para pendengar radio Sumber Kasih pernah mendengar bahkan merenungkan cerita ini. Kisah Marta dan Maria adalah gambaran dari hubungan yang terjalin antara kita dan Tuhan serta bentuk pelayanan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Banyak orang mempertentangkan apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Siapa yang benar di antara mereka? Menarik untuk diperhatikan bahwa baik Marta maupun Maria, kedua kakak beradik ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi di rumah mereka. Namun kedua wanita ini memiliki atau memberi reaksi atau respon yang berbeda atas kehadiran Tuhan dalam rumah mereka. Bagaimana tanggapan kita terhadap reaksi kedua kakak beradik ini dalam menyambut Yesus? Saudara, kita harus melihat konteks dari perikop yang kita baca ini. Dalam adat tradisi orang-orang timur, ketika mereka ada tamu yang berkunjung, maka tuan rumah akan menyambut dengan keramah tamahan, menyuguhkan dan makanan, minuman tanpa perlu bertanya terlebih dahulu pada tamunya. Itu adat daripada Timur Tengah. Mereka dengan sukacita menyambut tamu mereka dan menjamu mereka, seolah-olah mereka adalah sebuah keluarga dari rumah itu. Inilah bentuk keramah tamahan yang hakiki dari masyarakat di Timur Tengah pada saat itu. Marta terikat dengan tradisi itu. Dia tahu tradisi itu, di mana setiap tamu harus dihormati, dilayani dengan sebaiknya. Ia menghormati Yesus sebagai tamu, maka ia menyibukkan diri dengan segala sesuatu dalam rangka menyambut orang besar, yaitu Yesus, sang guru bagi hidup dia, yang mau berkunjung ke rumahnya. Marta tidak terlalu membutuhkan pengajaran dari Yesus. Rasanya hal itu tidak terlalu penting bagi dia. Itulah yang dilakukan oleh Marta. Dia bukan hanya menyambut dan menerima Yesus dalam rumahnya, tetapi dia memberi sebuah pelayanan yang terbaik bagi Yesus. Sebagai tuan rumah yang baik, Marta berusaha menyiapkan dan mempersiapkan jamuan makan bagi Yesus yang sangat istimewa pada hari itu. Dan dia terlihat sangat sibuk. Berbeda dengan Maria. Maria tidak melihat Yesus sebagai seorang tamu semata-mata. Ia melihat momen ini sebagai sebuah kesempatan yang langka, di mana dia dapat menerima pengajaran secara langsung pribadi dengan pribadi, muka dengan muka dengan Yesus. Dalam tradisi Yahudi, seorang rabi tidak pernah mengajar perempuan. Dan hari itu Yesus datang sengaja bercakap-cakap dengan mereka berdua. Saudara, ini adalah sebuah kesempatan yang oleh Maria tidak disia-siakan. Maria sadar siapa dirinya. Ia perempuan berdosa yang membutuhkan banyak pengajaran. Itulah sebabnya Maria lebih memilih untuk duduk di bawah kaki Yesus. Marta dan Maria menyambut Yesus dengan cara yang berbeda. Adakah yang salah dengan penyambutan mereka? Sebenarnya tidak ada yang salah dari cara mereka berdua menyambut dan melayani Yesus, baik Marta maupun Maria. Ketika Marta sibuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Yesus, menyediakan segala sesuatunya dengan baik, Tuhan Yesus tidak menegur sama sekali. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak berkeberatan Marta melayani dirinya. Tapi respon Yesus menjadi berbeda saat Marta mulai membuka mulutnya dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, sibuk di dapur? Suruhlah dia membantu aku di dapur." Disinilah
Marta mulai bertindak kurang tepat. Marta tidak salah dalam pekerjaan pelayanan di dapur. Yang menjadi masalah bagi Marta adalah terletak pada sikap hatinya. Dia menjadi salah saat hatinya mulai tidak murni dalam melayani Yesus. Fokus pelayanannya tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Pelayanannya dia adalah kepada dirinya sendiri. Dia mulai mengasihani dirinya sendiri. Ia menjadi khawatir pelayanannya tidak menjadi maksimal dan tidak menyenangkan Yesus yang saat itu hadir di rumahnya. Kekhawatiran dan fokus pada diri sendiri itulah yang membuat kemudian dia bersikap yang salah terhadap situasi daripada kehadiran Yesus di rumahnya. Dia mulai mengeluh bahwa menuduh Yesus tidak peduli dengannya. Sampai-sampai meminta Yesus untuk mengingatkan Maria, membantu dirinya. Marta lupa untuk apa dan untuk siapa sesungguhnya dia menyibukkan dirinya. Itulah kemudian Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara." Saudara, bukankah itu yang terjadi pada setiap kita, termasuk saya dan saudara? Kita seperti Marta yang sibuk menjalankan aktivitas demi aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Dari pagi kita bangun, kita kemudian sudah mulai mempersiapkan diri untuk bekerja. Mempersiapkan diri untuk kebutuhan anggota keluarga kita. Kita mulai berpikir bahwa pelayanan yang terbaik yang akan kita lakukan di hari itu. Sehingga kemudian kita melupakan untuk menyediakan waktu sebelum disibukkan dengan aktivitas rutinitas kita itu untuk mendengar suara Tuhan. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, mungkin kita bisa bertahan sibuk dengan rutinitas kita tanpa kita mendengar suara Tuhan. Just okay, mungkin kita rasa dan tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik, lancar, tetapi sangat mungkin lama-lama kita mulai menjadi stres. Bangun pagi kita sudah mulai stres. Khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga. Kita mau bikin apa hari ini? Masak apa untuk suami dan anak-anak saya? Kita mau melakukan apa untuk suamiku? Ketika mereka kemudian berkata, "Terserah mama lah, masak apa terserahlah." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memulai hari itu, terkadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang maaf, tanda petik tidak bernilai penting dari nilai kekekalan kita. Dalam perjumpaan atau penerimaan kita dengan Yesus. Walau memang kita sadar tidak penting, tetapi itu mendesak harus kita kerjakan. Masa mereka nggak makan? Masa mereka nggak melakukan ini dan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, maaf kadangkala baik itu mungkin di gereja, di sebuah acara, kita sibuk dengan mempersiapkan acaranya dengan baik. Kita sibuk dengan penampilan kita atau performa kita. Tentang apa yang akan kita pakai ke gereja. Tentang persiapan apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi tuan rumah. Waktu rumah kita dijadikan tempat untuk beribadah. Kita sibuk di dapur. Apakah orang lain akan menilai kita dan memberi kesan yang baik atau buruk untuk pelayanan yang kita lakukan? Akhirnya kita kemudian menjadi serba salah dengan menganggap bahwa penilaian tamu, penilaian orang lain lebih penting daripada apa yang kita bisa berikan dalam pelayanan kita sebagai tuan rumah, sebagai pemimpin sebuah acara, atau apapun itu. Demikianlah yang akan terjadi pada setiap orang yang kelihatannya melayani Tuhan, tetapi sebenarnya fokusnya bukan untuk Tuhan. Jujur, fokus dia hanya untuk bagaimana menyenangkan, memuaskan, untuk mendapatkan penilaian yang baik dari orang, penilaian baik daripada jemaat, penilaian terbaik bagi tamu-tamu dia. Saya sadar mungkin hanya kecil sekali orang ingin mendapatkan pujian dari apa yang dia sudah lakukan. Tetapi ketika kita sibuk melayani, tetapi sebenarnya hati ini tidak tertuju untuk Tuhan, maka pada satu titik kita akan mengalami apa yang disebut burnout. Kelelahan, frustasi, stres. Kita akan menjadi orang yang kemudian gampang mengasihani diri seperti Marta.